Jadi jangan pernah makan perkara haram. Kemarin sudah disebutkan al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabihatun, itu sudah dijelaskan. Jadi nanti orang yang memakan perkara haram kemarin sudah dijelaskan, orang yang memakan perkara halal sudah dijelaskan, orang yang memakan perkara subhat juga sudah dijelaskan. Salah satu daripada sebab orang atau efek dari orang yang memakan perkara haram adalah mati hatinya. Ketika hatinya mati, maka dia susah untuk mendapatkan satu hidayah. Susahnya orang tersebut mendapatkan hidayah adalah ya muncul kesombongan, gak pernah mau mendengar apa kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Padahal sudah kita tahu bahwa nasihat itu, kalau nasihat itu baik, meski keluar dari mulut anjing, itu tetap akan menjadi baik dan harus kita ambil. Kita enggak, kadang-kadang dengan kiai ini, dengan kiai itu, dengan orang ini, dengan orang itu, kita enggak mau mengambil. Dan kita ambil orang yang cocok dengan kita, dengan pikiran kita atau dengan hati kita, karena kita tidak membencinya. Tapi dengan kiai yang membencinya, yang kita benci, kemudian kita tolak, enggak mengambilnya. Ini salah. Jadi tadi sudah saya katakan, ambil kebenaran walaupun dari mulut anjing. Kata Nabi, atau satu makalah, undur makol walatang dur mangkol. Undur makol walatang dur mankol atau mangkol. Lihat apa yang diucapkannya, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkannya. Kalau kamu melihat siapa yang mengucapkannya, mungkin hatimu tidak enak sama dia, maka kemudian satu kebaikan itu tidak akan masuk ke dalam dirimu. Tapi kalau kamu melihat apa yang diucapkannya, berupa hadis, berupa ketetapan syariat, berupa isi substansi daripada ayat Al-Quran, maka ini adalah sesuatu yang baik. Maka untuk itu tadi, undur makol walatang dur mangkol. Wasiat selanjutnya, wamang farokal ulama. Jadi tadi orang mukmin itu ya tidak mungkin akan kehilangan tambahan keimanan dalam agamanya kalau tidak makan perkara haram. Artinya kalau memakan perkara haram pasti akan hilang keimanannya. Selanjutnya, wamang farokal ulama mata kolbuh. Barang siapa yang menjauhi ulama, memisahkan diri daripada ulama, maka hatinya mati. Makanya jangan pernah jauh dari ulama. Nah, cara mendekati ulama apa? Dengarkan pengajian-pengajian, dengarkan nasihat-nasihat beliau, ikuti beliau dalam hal yang baik, ikuti petunjuk beliau dalam hal yang baik. Apalagi dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita itu beliau adalah murabbiruh, yang membimbing jiwa kita. Beliau ya kemungkinan kecil untuk menjerumuskan kita. Beliau selalu membimbing kita, nangis kalau seandainya spiritual kita hancur, intelektual kita hancur, akhlak kita hancur. Nah, ikuti beliau. Nah, sementara ya kita menjauh dari beliau, maka hasilnya adalah mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, maka kemudian kita susah mendapatkan satu hidayah, kita susah untuk melakukan satu kebaikan. Kalau sudah susah mendapatkan hidayah, susah melakukan kebaikan, maka bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat? Kalau kita susah mendapat satu kebaikan dan
susah melakukannya. Maka jangan sampai mati hati kita. Hidupkan hati kita. Kuncinya, caranya bagaimana? Dekati ulama. Jangan jauhi ulama. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya. Mang jalasal ulama fakaan nama jalasal anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Barang siapa yang berduduk dalam majelisnya ulama, niscaya dia sama dalam tanda kutip dengan duduk bersama nabi. Dalam hal apa? Dalam hal mendapat satu pencerahan syariat, dalam hal mendapat satu pencerahan adab, dalam hal mendapat hikmah-hikmah yang ditularkan oleh beliau, yang dikutip oleh beliau dari nabi dan dari Al-Quran. Maka jangan jauhi ulama. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Orang yang menjauhi ulama selain mati hatinya. Orang yang menjauhi ulama selain mati hatinya juga akan buta dari taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu dari pengaruh hati. Kita mau taat kepada Allah, kalau nggak dekat ulama nggak bisa. Saya yakin nggak bisa. Jangan sok-sokan, jangan sombong bahwa dirimu akan bisa taat tanpa pembimbing seorang ulama. Itu tidak bisa. Semuanya harus mendekat kepada ulama agar kita dibimbing. Karena ulama itu atau guru-guru kita, kiai kita itu tidak hanya membimbing secara dohir, tapi juga secara batin. Artinya apa? Beliau ketika menasihati kita, itu secara dohir, membimbing kita secara dohir. Bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar menasihati kita dengan ucapan, tapi beliau di sholat malamnya, di doa-doa beliau selalu mendoakan kita untuk kita menjadi baik. Ini penting. Jadi seorang guru itu penting dalam hidup. Maka guru itu adalah orang tua kita yang membimbing kita, membimbing kita dari segi spiritual, emosional dan intelektual tadi. Sementara orang tua kita adalah pembimbing jasad yang melihat jasad kita, yang membesarkan jasad kita. Itu orang tua. Sehingga cara pandangnya berbeda. Kalau orang tua melihat kita nggak makan, beliau sedih. Kiai kita melihat kita nggak makan karena kita belajar, beliau nggak sedih. Karena apa? Yang beliau lihat adalah, oh anak ini belajar, anak ini hebat, nunggu belajarnya, mendahulukan belajarnya dibanding makannya. Nah begitu juga, orang tua kita senang kalau anaknya senang. Anak senang karena dibelikan HP. Itu orang tua kita senang. Anak senang kita dibelikan sepeda motor. Anak senang bahkan kalau di kampung-kampung atau di desa-desa atau bahkan di kota-kota itu orang tua senang kalau anaknya punya pacar. Nah kalau kiai bagaimana? Guru-guru kita bagaimana? Nggak senang itu semua. Sebab apa? HP bisa menyibukkan kita dari belajar kita. Harusnya kita belajar tapi kita disibukkan dengan HP. HP bisa menyebabkan kita nanti janjian dengan pacar kita. Maka kiai nggak mau kita bawa HP. Motor tadi, motor nggak mau kiai kita bawa motor, nanti kita sibuk dengan motor kita, ngurusi motor di otak-atik. Ngurusi motor nanti janjian di mana, malam harus pergi kemana, sementara belajarnya ditinggal. Itu begitu. Nah, kiai nggak suka itu. Kiai nggak suka. Karena apa? Untuk membimbing kita itu ada perlu riyadhah, ada perlu kesusahan. Ya, ada perlu kesusahan. Maka kiai-kiai dulu itu semuanya susah-susah ketika belajarnya.
kekurangan ketika belajarnya, sehingga beliau ketika keluar dari pondok, beliau memang betul-betul sudah diasah secara mental, sudah diasah secara emosional dan intelektualnya. Bayangkan kalau dulu orang mondok itu serba kekurangan, tidurnya tidak pernah pakai bantal, tidurnya tidak pernah pakai selimut, tidurnya di lantai, mau mandi harus menimba. Jangankan HP, telepon saja nggak punya mereka. Jangankan makan ayam, makan lele, makan telur setiap minggunya. Makanan mereka adalah ubi, karena orang dulu itu susah-susah. Nah, sebab itu, karena keprihatinan beliau-beliau ini, kita lihat sekarang, beliaulah yang mewarnai dunia ini dalam bidang keilmuan agama. Imam Syafi'i juga sama. Imam-imam madhab kita juga sama. Para ulama terdahulu, ulama salaf juga sama. Betapa mereka susahnya mencari ilmu. Mereka tidak punya media sebagaimana media pada saat kita. Mau nulis saja mereka harus berada di sebuah bilik lampu. Bukan lagi lampu yang terang begini. Mau nulis harus ditutul dulu pulpennya. Gak semacam kita, harus digosok dulu tintanya, kemudian dikasih air atau dikasih apa supaya cair bisa menulis. Belum lagi kertasnya, kadang-kadang mereka gak bisa beli kertas. Nah sekarang, apa yang kita tidak punya? Apa yang tidak kita bisa beli dari alat-alat tulis tersebut? Semuanya ada pada diri kita, tapi kualitasnya, kualitas keilmuan coba dilihat. Bayangkan, betapa kita kalah jauh daripada mereka. Imam Syafi'i itu ketika umur 9 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. 15 tahun sudah menghafal kitab Muwatta. Ketika beliau mencari guru untuk menghafalkan, untuk mempelajari satu fan ilmu, beliau harus jalan. Harus jalan. Mencari di mana. Kadang-kadang gak ketemu, nyari lagi. Ribuan mil beliau jalani. Kalau kita kan nggak diantar kita ke orang tua oleh orang tua kita ke pondok pesantren. Dan pada saat itu kita masih saja mengeluh, masih saja nggak kerasan di pondok. Kan aneh, tentu aneh. Maka harus kita syukuri. Nah, kalau hati kita itu sudah mati, mondok nggak terasa enak, sekolah nggak terasa enak. Mendengarkan nasihat, ceramah yai kita tidak enak. Ngaji nggak enak, sekolah nggak enak. Itu kalau hati kita mati. Itu kalau hati kita mati. Bahkan dengan kiai benci. Maka kebencian terhadap kiai akan menyebabkan dua hal ini. Satu, mati hatinya. Yang kedua, buta mata hatinya untuk taat kepada Allah. Jadi efeknya kepada Allah, bukan kepada kiainya. Meski kamu benci, malah kita akan jauh dari Allah. Sementara kita harus dekat kepada Allah. Karena Allah itu pencipta kita. Karena ridhonya Allah itu menjadikan kita menjadi enak di dunia dan nikmat di akhirat. Kalau kita ingin hidup atas apa yang kita inginkan saja, tidak mengikuti apa yang diaturkan, diundang-undangkan atau diatur oleh Allah, niscaya kita tidak akan bisa enak di dunia dan di akhirat. Maka ukuran kenikmatan itu adalah bukan karena harta. Ukuran kenikmatan itu juga bukan karena memiliki segala sesuatu. Ukuran kenikmatan itu adalah bagaimana kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, meski itu sedikit. Jadi kita lihat tetangga kita, sekeliling kita, masyarakat kita, ada yang kaya, tapi gak bisa tenang hidupnya, gak bisa bahagia hidupnya. Tapi ada juga di masyarakat kita yang notabene hidupnya pas-pasan. Dia bisa tenang, anaknya pintar-pintar. Anaknya pintar-pintar, subhanallah yang kayak gini nih. Ini perlu kita kaji, perlu kita cermati. Karena mereka mungkin taat kepada Allah
sementara yang kaya tidak taat kepada Allah dan tidak bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya Ali, wahai Ali, man qara al-Qur'an walam yuhil halalahu walam yuharrim haramahu kana minal ladina kana ana sapa man minal ladina saking wong akeh nabadu kang buang sapa man kitab Allah ing kitab Allah waro aduhurihim ing dalem burine man. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Quran tapi tidak bisa mengharamkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu haram menjadi haram di dalam pada kehidupannya, dan juga tidak bisa menghalalkan sesuatu yang halal di dalam Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi ada orang kok ngerti di dalam Al-Quran itu haram dilakukan, nyolong itu ngerti haram dilakukan, ngaji yang halal nggak dilakukan. Ini maka dalam keadaan semacam ini dia meski membaca Quran, orang tersebut sebetulnya adalah menyampaikan kitab Allah ke belakang, ke arah belakang. Ini bukan hanya pada orang yang hanya membaca Quran saja, tapi orang yang menghafal Quran. Orang sudah hafal Al-Quran, tapi kok Al-Qur'annya dibuat macam-macam. Dibuat alat politik, dibuat kepentingan-kepentingan dia sebagai hafid, menarif ketika dia diundang untuk menghatamkan Al-Quran di rumah seseorang. Jadi kalau ke rumah orang dia diundang, Pak besok ngaji Quran di rumah saya, dia ngomong wani piro ya, hatam Quran itu wani piro, jadi ada tarifnya. Hal yang semacam ini sebetulnya wayastaruna samanan qalila, mereka telah menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sangat sedikit. Nah daripada itu jangan sok mentang-mentang sudah baca Quran, sudah hafal Quran, merasa dirinya paling masuk surga. Jangan. Sebab apa? Baca Quran, ya, memahami Quran, hafal Quran itu lebih berat. Lebih berat tanggung jawabnya. Dimana orang yang hafal Quran, yang tahu Quran, yang bisa memahami Quran, yang bisa membaca Quran, itu dituntut untuk melakukan apa yang ada di dalam Quran. Artinya apa? Dalam syariat kita kan begitu. Rufi al-qalam an salasatin. Qalam yang digunakan untuk menulis kebaikan dan menulis kesalahan itu akan dicopot sama Allah ketika kita pada saat 3 keadaan. 3 keadaan itu adalah an-nisyanin, dari kelupaan kita, an-jahlin, dari kebodohan kita, an-naumin, dari tidur kita, akan dicopot. Jadi kalau kita bodoh, sudah belajar kemudian bodoh, dan pada saat itu kita melakukan hal yang notabene dalam tanda kutip melanggar syariat karena kita bodoh, kita nggak akan dapat konsekuensi sebagaimana orang yang pintar melakukan satu pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu di sini disebutkan mangqara al-Qur'an walam yuhil halalahu walam yuharrim haramahu. Karena minal ladina nabadul kitab wa hiwara aduhurihim. Maka dia diklaim orang yang semacam tadi, orang baca Quran tapi tidak bisa menghalalkan sesuatu yang halal, tidak mengharamkan sesuatu yang haram dalam Al-Quran, maka seolah-olah dia akan menyampaikan Al-Quran di belakangnya, membuang, seolah-olah membuang. Jadi hanya membaca kemudian dibuang. Harusnya bagaimana? Orang kalau ngerti itu adalah satu manfaat, ketika dibaca itu kok mengandung manfaat, pasti akan disimpan, dipegang, dipelihara dan sebagainya untuk menghormati. Ini nggak dibuang.
Artinya membuang ini melecehkan. Jadi orang yang sudah hafal Quran, baca Quran, ahli tafsir kok tidak melakukan isi dalam Al-Quran, itu kira-kira orang tersebut adalah seperti orang yang melecehkan Al-Quran. Wes ngerti kok nggak dilakoni. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Besok berarti faslun fil wudu'i wa sholati. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi warududu ilayya indah hajati ilaihi walatungsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi warududu ilayya indah hajati ilaihi walatungsinihi ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.